Mari kita lihat Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 mulai. Ini soal keluarga yang indah saya temukan dalam Alkitab. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota satu keluarga maksudnya. Saudara, di mana ada dosa di antara suami istri, pasti ada dusta. Betul tidak? Kapan kita berdusta atau bohong pada pasangan kita? Pasti kalau kita simpan dosa. Hal yang paling menyakitkan hati kita itu cuma satu. Kalau orang yang tidur satu tempat tidur dengan kita membohongi kita, sakit tidak itu? Tidur di satu tempat tidur dia bisa bohong, sakit sekali itu. Pernah ngalami itu? Jangan sekali-kali terjadi pada pernikahan kita berdusta pada pasangan kita. Karena begitu ada dusta, saudara, setan bekerja di antara kita. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ini aneh sekali. Marah kok tidak berbuat dosa? Kata marah itu saja sudah menunjukkan itu dosa. Tapi mengapa Bapa di surga memberitahukan kita ada marah yang tidak berdosa? Nah, saya ini suka marah. Kalau saya lihat nggak beres, saya marah. Maka itu saya senang ada ayat ini. Bisa marah tapi nggak berdosa. Maka itu saya selidiki. Kenapa ada marah tanpa dosa? Lalu dituliskan marah yang tanpa dosa. Kalau marah dari pagi sampai sore, begitu matahari mulai turun harus beres. Nah, yang saya heran, Papa tidak memberi batas berapa kali matahari turun. Ternyata ini boleh tiap hari. Pokoknya sore beres, besok lanjut boleh. Wah, saya senang marah begini nih. Tapi saya masih rasa heran, ini marah model apa? Sore beres, besok lanjut, sore beres, besok lanjut. Sampai saya ketemu tadi Ibrani 13 ayat 4, saya baru ngerti yang tadi kok saya dibuka lagi. Ternyata ini hanya untuk suami istri. Jadi yang belum menikah nggak boleh marah model begini. Wah, enak yang sudah kawin kalau begitu. Mengapa sore harus beres? Karena sebentar lagi malam setelah sore itu. Nah, kalau malam kita naik ke tempat tidur. Karena kita bukan kelelawar, ingat itu. Nah, maksud Tuhan sebelum kamu naik ke tempat tidur, berdamai dulu suami istri. Nah, habis berdamai di tempat tidur, begitu dengar ayam marah lagi. Begitu. Wah, enak sekali kalau begitu. Marah sepanjang hari. Sore kita beres. Papa baik hati bukan? Karena malam itu kita akan tidur, anak-anak pun mau naik lagi ke situ main-main dengan kita. Ini kebenaran yang luar biasa. Ayat 27 jangan terjadi dengan kita. Ayatnya pendek. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kapan kita memberi kesempatan pada iblis? Jawabannya, kalau hari ini kita marah dan sore belum selesai, iblis nginap di rumah kita. Maka itu anak-anak rasa di hatinya. Kalau mama papanya lagi tidak beres, anak-anak jadi takut. Karena kita berdua tidak mau saling ampuni suami istri. Ayo jujur, sudah berapa banyak setan ada di rumah kita? Sudah berapa kali matahari terbenam kita gak berdamai? Oh, saya tidak marah dengan dia tapi malas bicara. Sama saja itu. Satu kali saya baca ilustrasi yang bagus, suami istri yang saling marah. Nah, karena mereka gak mau berdamai, nah besok pagi si suami harus pergi pagi-pagi untuk urusan sebuah bisnis yang transaksinya besar sekali. Nah, suami ini paling suka tidur. Mau pasang jam alarm pun gak akan bangun. Jadi harus istri yang bangunkan dia. Terus sebelum tidur dia tulis surat pada istrinya. Bangunkan aku jam 4.30 besok. Ternyata jam 7 dia baru bangun. Dia kaget. Wah, sudah terlambat pesawatnya. Dia marah-marah pada istrinya. Tapi sudah terlanjur. Dia marah, kenapa kamu gak bangunkan aku? Karena mereka belum saling ngampuni. Lalu istrinya bawa dia ke kamar balik. Terus istrinya tunjuk. Si suami lihat apa itu? Ternyata di bantalnya ada tulisan bangun sudah jam 4.30. Jadi istri kan tidak salah, suruh bangunkan pakai tulisan, dia pakai tulisan juga dong.
Gara-gara nggak mau ngampuni, bisnisnya hilang segitu banyak uang itu. Harga diri suami istri itu penghalang berkat yang terbesar. Harga diri, kesombongan ya, yang menghalangi berkat Tuhan. Maka itu berdamailah sebelum matahari terbenam. Kurang enak apa, toh besok boleh lanjut marahnya. Yang penting jangan beri kesempatan pada iblis masuk di rumah kita. Saya mau beritahu kepada saudara, setan itu kalau beranak bercucuk lebih cepat dari lalat dan nyamuk. Lalat, nyamuk kalau beranak berkembang biak cuma hitungan hari, berapa jam sudah jadi banyak. Kalau setan, hari ini kita ajak nginep, besok pagi sudah bercucuk dia. Ayo, jadi berapa banyak setan di rumah kita kalau kita nggak mau saling ngampuni. Maka itu anak-anak nggak betah di rumah karena melihat dua papamanya kayak setan semua sudah. Jangan salah kalau anak kita narkoba. Jangan salahkan anak-anak kalau mereka hamil sebelum nikah. Jangan salahkan mereka kalau mereka berbuat jahat di luar rumah. Karena mereka tidak bisa pulang ke rumah. Kalau mereka pulang ke rumah kayak neraka di rumah itu. Yang salah bukan anak-anak itu. Yang salah adalah kita. Saudara, koran hari ini yang saya baca, di Indonesia ini untuk pelajar saja, bukan mahasiswa, pelajar. Yang kena narkoba sudah 1.030.000 sekian. Pelajar, bukan mahasiswa. Di seluruh Indonesia pengguna narkoba itu 4.600.000 sekian orang. Pernah nggak saudara hitung? Kalau satu orang itu mengkonsumsi 1 gram sabu-sabu yang kira-kira 150.000 atau sampai 200.000, sehari berapa triliun uang itu? Dan kalau 4.600.000 satu orang 1 gram, satu hari berapa ton di Indonesia ini? 80 sekian persen penyebabnya karena papa mama tidak akur dan tidak harmonis. Maka itu suami istri mari kita berdamai. Kalau malam ini kita bertobat, maka kita pulang setan sudah pergi semua. Tapi kalau sudah didudukkan dua-dua masih nggak bertobat, saya minta buat ring tinju. Suruh duaan itu dibuat terus di atas sampai hancur, turun, ganti lagi yang lain, naik. Daripada berantem di rumah, di sini saja. Mau bertobat tidak? Ayo. Jangan bawa pulang setan lagi dari sini. Yang di rumah sudah banyak. Pertobatan kita suami istri menghancurkan setan di rumah kita juga. Nah, di sini kita melihat untuk apa pernikahan itu? Supaya surga itu pindah ke bumi. Kapan surga pindah ke rumah kita? Kalau kita saling mengampuni. Ada damai di situ. Alkitab berkata begini, tidak mungkin dua orang menikah itu bisa cocok itu tidak mungkin. Dan begini kata Alkitab, kalau ada orang nekat ingin kawin tapi harus cocok, kawinlah dengan mayat, itu baru cocok. Karena mayat nggak bisa tersinggung, mayat nggak perlu uang. Menakutkan kalau ada mayat minta uang. Nah, jadi selama kita menikah dengan orang, pasti akan ada keributan, itu pasti. Kecuali saudara kawin dengan orang-orangan, itu namanya kawin dengan boneka. Maka itu Tuhan berkata, aku benci perceraian. Bukan cuma tidak suka, benci saudara. Karena perceraian bukan jalan keluar, bukan solusi untuk masalah rumah tangga kita. Karena kalau kita cerai, kita kawin dengan orang lagi, bukan? Cuma beda nama saja. Pertama mewah, dicerai kawin dengan Melan. Jadi orangnya sama, cuma namanya beda. Artinya tetap akan ketemu masalah lagi. Itu manusia. Jadi bertahanlah dengan yang ada ini, yaitu saling mengampuni. Satu kali saya tanya begini pada Roh Kudus. Saya belum menikah waktu itu, tapi saya tanya, Tuhan, ayat mana yang paling tepat untuk mengetahui rumah tangga ini masih aman atau tidak? Saya minta ayatnya dari Tuhan. Kejadian 2:23. Nah, waktu itu kan Adam dibuat tidur atau dibius karena operasi tulang rusuk. Jadi Adam tidur, bukan? Nah, begitu dia bangun, dia kaget. Ada perempuan di situ yang selama ini dia nggak pernah ketemu orang. Selama dia hidup cuma ketemu nggak ketemu orang selama dia hidup. Nah, maka itu begitu dia bangun malah, ada seseorang. Jadi dia surprise, saudara. Wah,